Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Barudin dengan NIM 0527033392 dari program studi administrasi bisnis. Pada video ini saya akan menjawab soal tentang mengenai macam-macam term dan sesat pikir atau logical fallacy. Nah, yang pertama saya akan membahas macam-macam term. Dalam logika, term adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menyatakan suatu konsep atau objek. Term memiliki berbagai jenis berdasarkan sifat dan penggunaannya. Term yang kita pelajari. Yang pertamanya ada term singular atau tunggal. Term singular itu term yang merujuk pada suatu objek atau individu tertentu. Term ini bersifat spesifik dan hanya menunjuk satu entitas dalam suatu kategori. Contohnya, Presiden Indonesia itu hanya merujuk pada satu individu yang menjabat sebagai presiden saat ini. Nah, yang kedua, Gunung Everest. Kata Gunung Everest itu menunjuk satu gunung tertentu yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Nah, selanjutnya kita bahas term general atau umum. Term general adalah term yang merujuk pada sekelompok objek atau individu yang memiliki karakteristik yang sama. Term ini tidak menunjuk satu individu tertentu, tetapi mencakup banyak entitas dalam satu kategori. Nah, contohnya hewan. Kata hewan ini mencakup berbagai jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung, bukan satu jenis hewan itu. Kedua itu ada kata mahasiswa. Nah, yang kedua itu ada mahasiswa. Kata mahasiswa ini merujuk pada semua individu yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi tertentu. Jadi gak cuma satu atau dua orang aja. Jadi semua individu yang ada di perguruan tinggi yang sedang belajar itu disebut mahasiswa. Yang ketiga itu ada term relatif. Term relatif adalah term yang memiliki makna yang bergantung pada hubungan dengan term lain. Artinya, suatu term hanya dapat dipahami jika ada term lain yang menjadi lawannya. Contohnya, guru. Guru itu hanya memiliki makna jika ada murid yang diajarkan. Terus ada kata suami. Suami tidak bisa dipahami tanpa adanya istri sebagai pasangan. Term itu dalam logika memiliki berbagai jenis yang digunakan untuk menyatakan konsep atau objek dengan cara yang berbeda. Memahami jenis-jenis term ini penting dalam berpikir logis dan menyusun argumen yang jelas serta tepat. Nah, selanjutnya kita bahas tentang logical fallacy atau bentuk sesat pikir. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat menyebabkan argumen menjadi tidak valid. Berikut ada beberapa bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama ada ad hominem atau serangan pribadi. Kesalahan berpikir ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter lawan debatnya daripada membahas argumen yang diberikan. Contoh, pendapatmu tentang ekonomi tidak valid karena kamu bukan seorang ekonom. Nah, ini biasanya terjadi pada saat debat. Nah, terus ada hasty generalization atau generalisasi terburu-buru. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang membuat kesimpulan berdasarkan sampel yang terlalu kecil. Dia belum punya data yang valid atau belum punya data yang cukup, tapi sudah berani menunjuk kesimpulan. Contohnya, saya bertemu satu orang di kota X yang tidak ramah, jadi semua orang di kota X pasti tidak ramah. Nah, yang ketiga itu ada argumen ad populum atau bandwagon fallacy. Nah, kesalahan ini terjadi ketika seseorang menganggap suatu pernyataan benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contohnya, semua orang membeli produk ini, jadi pasti produk ini sangat terbaik. Nah, setelah mempelajari logical fallacy, ada beberapa tips atau cara untuk menghindari logical fallacy. Yang pertama itu berpikir kritis dan teliti sebelum mengambil kesimpulan. Yang kedua itu ada fokus pada argumen, bukan menyerang pribadi lawan bicara. Selanjutnya itu ada gunakan bukti yang valid dan relevan dalam menyusun argumen. Dan hindari asumsi tanpa dasar dan periksa fakta sebelum menyebar informasi. Dan hindari asumsi tanpa dasar dan periksa fakta sebelum menyebarkan informasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.